Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika di mana saja berada, adik-adik SMA Negeri 1 di bawah yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi daripada video sebelumnya, ya, masih dengan materi tentang vektor bab 2 di semester genap kelas 10 matematika peminatan. Nah, kalau yang kemarin atau video sebelumnya saya sudah mengupload tentang seperti apa vektor dimensi 3, kemudian vektor satuannya seperti apa, panjang vektor untuk dimensi 3 seperti apa, dan vektor basisnya juga seperti apa. Nah, pada video kali ini kita masih membahas tentang vektor dimensi 3, KD 3.2 masih tetap ya, yaitu menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang, dan yang berdimensi 3. Nah, IPK yang kita bahas hari ini ada 4 ya, sesuai dengan KD yang kita bahas. Karena kemarin kita sudah membahas tentang penjelasan vektor itu seperti apa dan bagian-bagiannya. Untuk yang berdimensi 3 ya, yang berdimensi 2 juga sudah selesai. Nah, karena sudah menjelaskan vektor yang berdimensi 3, maka bagian yang berikutnya kita membahas tentang operasi vektor ya. Sama halnya dengan dimensi 2 ya. Ada operasi vektor pada dimensi 3 juga. Yaitu ada 4 operasi dasar matematika yang kita gunakan dalam vektor. Yaitu yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, ketiga perkalian, dan keempat pembagian atau perbandingan. Nah, IPK-nya juga sesuai dengan operasi dasar tadi ya. Yaitu kita akan menghitung untuk 3.2.8, menghitung operasi penjumlahan vektor dalam dimensi 3, kemudian 3.2.9 yaitu operasi pengurangan, 3.2.10 operasi perkalian, 3.2.11 kita akan menggunakan rumus perbandingan vektor di dimensi 3 atau di R3. Seperti itu. Nah, operasi vektor dimensi 3 itu ada 4 ya, sesuai operasi dasar matematika, yaitu penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada perbandingan ya. Kita akan bahas keempat-empatnya ini dalam satu video. Misalkan kita ada vektor A yang isinya adalah X1, Y1, Z1 ya. Karena dia 3 dimensi berarti ada 3 komponen yang terdapat dalam sebuah vektor, yaitu sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, dan ada sumbu Z-nya ya, sesuai penjelasan yang pada video sebelumnya. Jadi kita misalkan ada vektor A yang berisi X1, Y1, Z1, kemudian ada vektor B yang berisi X2, Y2, dan Z2. Maka jika kita akan jumlahkan, yang terjadi seperti apa? Vektor A ditambah vektor B akan seperti ini. Ya. Jadi vektor A ditambah vektor B, jadi vektor A-nya kita ganti sesuai dengan yang diketahui, X1, Y1, dan Z1, ditambah dengan vektor B-nya yang berisi X2, Y2, dan Z2. Maka komponen yang seletak itu akan kita jumlahkan ya. Komponen vektor atau anggota vektor yang seletak kita akan jumlahkan ya. Jadi X1 dijumlahkan dengan X2. Y1 dijumlahkan dengan Y2, kemudian Z1 dijumlahkan dengan Z2. Jadinya seperti ini. X1 tambah X2, Y1 tambah Y2, Z1 tambah Z2. Jadi X1 dengan X2 ya, jangan X1 dengan Y2 atau X1 dengan Z2, bukan. Yang seletak itu kita akan jumlahkan. Begitupun dengan yang kedua, pengurangan. Jika kita akan mengurangkan vektor A dikurang dengan vektor B, yang terjadi adalah seperti ini. Di X1, Y1, Z1 dikurang dengan X2, Y2, Z2, maka yang seletak ini X1 dengan X2 kita kurangkan ya. Y1 dengan Y2 kita kurangkan, dan Z1 dengan Z2 juga kita kurangkan. Dapatlah hasil dari pengurangan vektor A dan vektor B. Nah, untuk perkalian misalkan ada vektor A mohon maaf, vektor A berisi X1, Y1, Z1. Vektor B berisi X2, Y2, dan Z2.
maka perkalian skalar dan vektor. Jadi kalau perkalian kita membahas masih dengan perkalian skalar dan vektor ya. Seperti juga pada dimensi 2 kita membahas tentang perkalian tetapi antara skalar dan vektor. Nanti ada pada bagian salah satu indikator yang membahas tentang perkalian vektor dengan vektor ya. Ini perkalian skalar dan vektor. Untuk skalar dengan skalar mudah, 3 kali 2, 2 kali 3, kan skalar seperti itu ya. Skalar itu ya itu suatu besaran yang tidak memiliki arah ya. Dia memiliki besar tapi tidak memiliki arah. Nah, kalau skalar dengan skalar ya tidak usah dihitung pakai rumus. Ya, tinggal 3 kali 2 berapa, 2 kali 5 berapa, seperti itu. Kalau dia vektor dengan vektor itu ada aturan-aturannya dalam perkalian seperti itu. Nah, yang kita bahas dalam perkalian seperti ini yaitu perkalian skalar dan vektor ya, antara skalar dan vektor. Misalkan ya, kita punya skalar P dikali dengan vektor A, maka yang terjadi seperti halnya pada vektor dimensi 2. Jadi vektor skalar P-nya dikali dengan vektor A, kita ganti jadi X1, Y1, Z1 ya. Jadi vektor A-nya X1, Y1, Z1 dikali dengan skalar P. Maka yang terjadi apa? Kita kalikan satu-satu vektor P, skalar P-nya ya, ke masing-masing komponen vektor A. Jadi skalar P dikali dengan komponen X1, skalar P dikali dengan komponen Y1, skalar P dikali dengan Z1, jadinya PX1, PY1, PZ1. Nah, gampang ya. Dan yang keempat adalah perbandingan. Kita juga menggunakan rumus perbandingan yang sudah kita temukan pada dimensi 2. Dan ini juga kita dapatkan atau kita bisa gunakan pada dimensi 3. Hanya menggunakan vektor yang isinya ada 3 komponen karena dia dimensi 3. Sama halnya dengan konsep perbandingan pada dimensi 2. Nanti bisa lihat lagi video yang tentang perbandingan pada dimensi 2. Misalkan kita atau andaikan ada ruas garis AB dengan titik A, X1, Y1, Z1. Jadi perbedaannya hanya di sini ya, komponennya. Dan titik B berisi X2, Y2, dan Z2. Jika titik C membagi atau bagi dalam ruas garis AB, sedemikian hingga AC berbanding CB itu menjadi M banding N. Mn itu adalah skalar. Ya. Maka koordinat titik C dapat ditentukan dengan rumus. Ini konsepnya mirip sekali dengan konsep perbandingan pada dimensi 2, hanya perbedaannya pada komponen yang terdapat dalam masing-masing vektor. Maka kita bisa lakukan rumus seperti halnya pada rumus perbandingan dimensi 2, yaitu vektor C, karena yang ditanya adalah koordinat titik C dapat ditentukan dengan rumus vektor C sama dengan N kali vektor A tambah M kali vektor B dibagi dengan M tambah N. Jadi AC, jadi kalau misalkan AC banding CB, dia akan terbalik ya, AC kali N dan CB kali M, seperti itu ya. Jadi penyebaran rumusnya juga sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Jadi vektor C sama dengan N kali vektor A tambah M kali vektor B dibagi dengan M tambah N. Oke, adik-adik sekalian, sekian penjelasan tentang vektor dimensi 2 mengenai operasi aljabarnya yang digunakan dalam operasi vektor. Maka selanjutnya pembelajaran bisa dilakukan melalui Google Classroom. Nanti saya bagikan LKPD bagi anak-anak SMA Negeri 1 di bawah, dan yang di luar SMA Negeri 1 di bawah yang menonton video ini bisa dapatkan juga LKPD-nya sebagai latihan untuk matematika peminatan pada IPK kali ini. Nah, jika ingin mendapatkan LKPD-nya bisa tulis di kolom komentar atau bisa WA di WA saya ya, atau email saya. Oke, sekian penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.